Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kita kembali lagi live teman-teman ya. Setelah kita istirahat 2 hari. Apa ya? Yo kemarin karena memang kita capek cangkeme, jadi yo kudu leren dhisik teman-teman. Yo. Nah, saya juga akan ngetes dulu sebentar supaya kita itu ada suaranya atau tidak. Saya akan ngecek handphone saya, teman-teman. Oke, ada suara nih. Sip, yes, oke, sip. Sebelumnya kembali kita sapa-sapa dulu ya, kita sapa-sapa semuanya, kita selamat datang. Sudah ada beberapa orang yang hadir di sini dari Bangka. Selamat datang Mbak Trisnawati ya. Dari Muara Teweh, Hajah Yuliana, selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat? Dari Pariaman, Sumatera Barat. Mana tadi Pariaman, Sumatera Barat kok hilang? Oke lah, nanti tak cari lagi. Dari Manado lagi ya Mbak Astrid. Dari Makassar, Rizka Amalia, selamat datang Mbak Rizka. Dari Bandol itu mana? Bandol Club, Bandol itu mana? Kurang ngerti, aku baru dengar Bandol. Oke, dari Jakarta, Makasina. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dari Bogor. Mana tadi Bogor? Kok hilang? Aku sudah lihat tulisan Bogor. Lius, kelewat ya. Makassar, Jambi hadir. Dari Tangerang, Solo hadir. Kok aku ngekliknya ini larinya ini toh? Oke, dari Tangerang lagi. Tangerang lagi. Dari Batam ya. Oke, dari Batam, dari Blitar. Oke, mana tadi Blitar? Ya. Oke, terus dari mana lagi? Dari Bandol Klub Ngapak. Walah, Bandol Klub Ngapak Purwokerto. Ya, Bandol itu tadi Purwokerto. Dari Merauke, ya Allah jauhnya. Ya, Merauke jam 11 sekarang ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita akan mulai saja ya. Jogja, oke, Jogja hadir. Oke, sip. Kita akan memulai materi kita pagi hari ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang yang disebut dengan kalori ya, supaya Anda itu punya gambaran gitu ya tentang kalori. Kita mengulang lagi talking point dari hari pertama teman-teman. Jadi talking point itu adalah sebuah poin-poin pembicaraan ya yang dilakukan di dalam MC supaya kita itu bisa memberikan edukasi kepada para customer. Nah, edukasi yang kita berikan itu mulai dari kalori-kalori yang sebenarnya tujuannya itu adalah semuanya untuk bisa kita menjadi lebih melek gitu tentang nutrisi. Bukan kita itu supaya lebih pinter terus nanti kita menghadapi ujian gitu ya. Akan tetapi sebenarnya supaya kita lebih bisa mengerti apa itu makanan, apa itu nutrisi, dan supaya kita menjadi lebih sehat teman-teman ya. Nah, kita sekarang akan memulai materi. Oke teman-teman, saya akan menanyakan dulu kepada Anda, coba kira-kira tadi pagi Anda sarapannya apa teman-teman ya. Tadi pagi coba sarapannya apa, ayo ya. Sarapannya apa? Silahkan. Ada yang bisa menjawab ya? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab sarapan Anda? Oke, ada yang menjawab apa itu? Ada yang menjawab di sini. Aku bisa lihat mana? Shake lah, shake semuanya lah. Ini orang Irba Live kabeh iki. Yo, oke.
Uh, ya kalau shake semuanya ya sudah, nggak usah materi kita ya. Teman-teman, sebenarnya materi ini sebenarnya aku tujukan kepada orang-orang yang belum pernah mengkonsumsi shake. Tapi oke lah, no problem shake. Nah, tapi sebelum Anda dulu sarapan shake gitu ya, dulu Anda sarapannya apa ya? Dulu Anda kebanyakan sarapannya adalah makanan-makanan yang gitu ya, makanan-makanan yang ini, makanan-makanan yang seperti ini teman-teman ya. Dulu makanan kita itu adalah sarapannya sebelum kita sarapan shake, kita sering banget kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat gitu. Nah, apa pengaruhnya teman-teman? Apa pengaruhnya kalau kita terlalu banyak makan makanan karbohidrat, terutama di sarapan? Oke, nah itu membuat kita itu kelebihan kalori. Apa itu kalori? Nanti kita akan membahas seperti ini. Jadi biasanya kalau kita itu dulu saya sebelum kenal Herbalife, teman-teman, sebelum saya kenal Herbalife ya, saya itu sarapannya adalah seperti ini teman-teman. Sarapan. Jadi ketika saya sarapan pertama kali gitu ya, pagi hari saya bangun pagi gitu, apa yang saya makan? Yang saya makan itu adalah nasi goreng ya. Yang saya makan itu adalah bubur ayam. Yang saya makan itu adalah apa namanya? Kok ada yang ribut? Oke, yang saya gunakan untuk sarapan itu adalah soto ya. Nah, misalnya contoh saja, kita sarapannya adalah 1 mangkok nasi, teman-teman ya. Kita sarapannya 1 mangkok nasi, terus tambah dengan 1 telur, tambah dengan 2 sosis, dan ditambah lagi dengan es jeruk ya. Nah, kita hitung. 1 mangkok nasi itu adalah 200 kalori ya. Terus 1 telur itu adalah 86 kalori. 2 sosis itu adalah 366 kalori dan es jeruk adalah 102 kalori. Nah, total berapa? Total adalah 754 kalori. Nah, kalori di sini adalah kandungan energi teman-teman ya yang ada di dalam makanan. Jadi ketika kita makan, kita akan mendapatkan kalori. Kalori berbeda dengan nutrisi ya. Nutrisi tiap makanan itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalori itu lebih tergantung kepada kandungan-kandungan yang lebih mengarah kepada jenis-jenis karbohidrat gitu intinya ya. Semakin tinggi karbohidratnya ya, semakin tinggi jenis kandungan karbohidratnya, maka kandungan kalorinya itu makin tinggi gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, jika kita sarapannya segitu maka sudah 754 kalori, teman-teman. Oke. Nah, terus makan siang sekarang, makan siang. Nah, makan siang kita apa kira-kira? Makan siang kita itu biasanya burger, ya, terus kentang goreng, terus apalagi soft drink, terus apalagi es krim, gitu. Nah, berapa kalori? Total kalorinya adalah 1660 kalori. Wih, tinggi sekali ya. Oke, terus makan ngemil lah. Biasanya kita juga ngemil sore, teman-teman, ngemil sore. Nah, ngemil sore itu apa? Popcorn, soft drink, dan itu sebanyak 1894. Teman-teman, popcorn itu kalorinya tinggi sekali. Popcorn itu tinggi sekali, ya. Karena apa? Kemarin sudah pernah kita membahas tentang GI tinggi. Nah, jagung yang digunakan, popcorn itu kalau bahasa saya dulu kecil itu berondong, ya. Jadi kita itu kalau pas main gitu ya, terus ada penjual berontong itu biasanya siapa yang dulu kecil itu pernah gini. Jadi ada kayak penjual itu kayak bawa meriam, kayak mirip bawa meriam, ngerti ya?
terus dia itu masukin gula, terus jagung dan sebagainya, terus ditutup ya, terus terus dor gitu. Nah, dornya itu kayak diwadahi karung seperti itu ya. Terus kita bagi-bagi kepada anak-anak kecil waktu itu. Waktu kecil dulu itu saya sering beli brondong, kurang ngerti? Orang ngerti rasa? Brondong sing nggawa meriam anak kecil. Orang ngerti. Oh, ning desa dulu. Hah? Oh, nanti nggak ngerti ya? Ya. Oke. Ya. Terus pokoknya popcorn ya, kalau sekarang popcorn, kalau dulu brondong. Nah, itu 1.700 kalori. Nah, terus kalau kita makan malam, teman-teman, kalau kita makan malam, itu biasanya ya aku makannya sehat nih gitu ya, ada sup jamur, oke lah sup jamur, ada roti, ada sayap ayam, ada satu mangkok nasi, ada soft drink, total berapa? 1.150. Jadi sehingga teman-teman, saya dulu saat saya belum mengkonsumsi Herbalife, ternyata ini adalah makanan sehari-hari saya. Itu adalah 5.463 kalori. Wih, keren ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan kita makan? Ya, apa tujuan kita makan? Tujuan kita makan itu adalah kita untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi saat kita itu punya tubuh, pernah kita membahas tentang nutrisi, kalau nggak salah hari keberapa itu saya lupa gitu ya. Yang dimana bahwa tubuh kita itu kayak mobil itu butuh banyak nutrisi. Ada nutrisi air, nutrisi ini gitu ya. Manusia juga butuh nutrisi. Kemarin sudah kita bahas bahwa zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah ini, ada 5 jenis yang kita harus masukkan ke dalam tubuh kita, itu setiap hari, mulai dari air, serat, fitonutrisi, makronutrisi, dan mikronutrisi. Ini sudah tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kita setiap hari teman-teman, tidak bisa Senin air, Selasa serat, Rabu fitonutrisi, Kamis makro, Jumat mikro. No, ya, tidak boleh. Tapi itu setiap hari. Kalau di total, kalau dirunut lagi air, oke lah, air satu lah ya, air putih gitu ya. Terus kalau serat, ada namanya serat larut dan serat tidak larut. Dari sisi serat sudah 2. Fitonutrisi, nah dari fitonutrisi itu mungkin ratusan kali ya. Kenapa? Karena fitonutrisi itu ada namanya alfa karotin, beta karotin, ada lagi namanya kemarin banyak lah ya karotin itu. Nah, pokoknya makanan yang dari warna merah, dari warna hijau, dari buah-buahan yang sayur yang warna merah, warna hijau, warna kuning, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, sampai hitam, itu kita harus punya semuanya dan harus masuk ke dalam tubuh. Terus mikronutrisi itu mulai dari vitamin A, vitamin, mineral ya, mineral, terus sama ya vitamin dan mineral terutama, karena vitamin itu ada dari banyak sekali, kita ada vitamin A, B, C, D, B-nya saja ada B1, B2, B3. Nah, itu juga banyak. Terus makronutrisi itu cuma 3 ya, protein, karbohidrat sama lemak ya. Nah, tapi kalau kita kurang nutrisi itu, kita tidak sehat, teman-teman. Ya, kita tidak sehat. Tapi di sisi lain, kalau kita mencukupi kebutuhannya, maka kalorinya berlebih gitu. Nah, tantangan kita itu teman-teman. Sebenarnya kalau Anda pengen turun berat badan atau Anda pengen sebenarnya turun berat badan, tantangannya itu adalah kita yang dikurangi itu kalorinya teman-teman, tapi nutrisinya tidak boleh kurang, intinya itu. Nah, kita sekarang mulai berpikir ya, kita mulai berpikir. Jadi kalau Anda kok diet ngurangi makanan, saya tidak makan sayur, saya tidak makan nasi, saya hanya makan sayur saja, saya makan sayur saja ya, itu sapi makan sayur terus lemu teman-teman ya. Terus kebo juga ya, kalau Anda saya minum sajalah supaya
gemuk, apa supaya langsing. Lah itu kan paus ya, itu minum terus itu eh, gemuk. Nah, tapi intinya gini, tantangan kita itu adalah kurangi kalori, tapi nutrisinya jangan hilang. Nah, itu saja. Karena teman-teman tentang kalori sekarang, setiap kelebihan 350 kalori, 3.500 kalori, maaf, setiap kelebihan 3.500 kalori, ya, maka apa? Berat badan kita akan bertambah sekitar 1 pon, gitu. Bukan berarti 1 pon itu setengah 0,4 sekian lah, hampir setengah kilo, ya. Nah, bukan berarti kita sekarang makan 3.500 kalori terus nanti sore naik setengah kilo. Oh tidak, kenaikan itu biasanya di hari ketiga atau hari keempat. Itu pengalaman saya, ya. Maksud saya, setiap hari tubuh kita itu kan membakar kalori. Nanti kita akan membahas tentang analisa tubuh sedikit supaya kita lebih paham tentang ini. Nah, setiap hari tubuh kita itu adalah membakar kalori. Nah, ketika apalagi kalau kita bekerja, kalau kita beraktivitas fisik, maka kalori yang terbakar itu makin banyak. Katakanlah sehari 2.000 kalori, teman-teman. Sehari 2.000 kalori. Namun, ketika Anda makan sehari kok 5.400 kalori, maka setiap harinya itu akan ada surplus kalori di sini. Ya, akan ada apa? Akan ada surplus kalori. Nah, kelebihan kalorinya itu disimpan di dalam tubuh sebagai apa? Sebagai apa? Oke, nah kelebihan, jadi energi masuk itu adalah makanan, energi keluar, loh kok berubah sendiri? Loh kok berubah sendiri? Oke, energi masuk itu adalah dari makanan, dan energi keluar itu adalah dari olahraga, ya, dari olahraga. Nah, kalau misalnya Anda tadi kalorinya hanya keluarnya itu 2.000, tapi yang masuk itu 5.000, maka yang 3.000 itu akan masuk sebagai simpanan, ya, sebagai cadangan lemak. Bagaimana prosesnya nanti di talking point hari yang lain kita akan bahas. Tetapi lama-lama kalau pencadangannya makin banyak, cadangannya makin banyak, cadangannya makin banyak, maka itu akan menambah berat badan kita. Gitu intinya, teman-teman. Berbeda dengan mikronutrisi, kalau Anda kelebihan mikronutrisi, ya, itu langsung hilang. Jadi walaupun misalnya hari ini Anda makan vitamin C, dosis vitamin C manusia itu paling berapa toh sehari? Berapa toh? Sekitar sehari berapa? Sekitar 500, nggak nyampe 500 lah, sekitar mungkin 500 miligram, ya, 500 miligram setiap hari itu pun sudah terlalu banyak. Kalau Anda kok makan vitamin C itu sampai 1.000 miligram, karena kita itu pengen imunitas kita meningkat, percuma, teman-teman. Apa itu? Percuma. Percuma itu kalau bahasa Jawa itu sia-sia, kalau bahasa Malaysia itu gratis, ya. Tapi bukan percumanya Malaysia, tapi percumanya Jawa. Kenapa? Karena kelebihan dari vitamin itu akan dikeluarkan lewat urin. Oleh karena itulah kenapa Anda kalau makan minum vitamin, multivitamin, itu air kencingnya itu lebih kuning, lebih bau, lebih ini. Kenapa? Karena itu adalah excess atau kelebihan vitamin, ya. Nah, berbeda dengan lemak, berbeda dengan kalori. Kalau kelebihan kalori itu disimpan, gitu ya. Kalau bila kalori itu disimpan, kalau kelebihan mikronutrisi itu dibuang. Begitu, paham? Nah, sekarang kita balik lagi ke ini ya. Jadi setiap kelebihan 3.500 kalori, berat badan kita akan bertambah setengah kilogram. Dari mana kalori itu? Dari makanan, teman-teman. Di sekeliling kita itu dapat banyak sekali makanan, ya.
Bahkan cairan itu ada kalorinya. Hanya air putih yang tidak ada kalorinya, teman-teman. Teh seperti ini pun ya, ini ada kalorinya, teman-teman. Teh itu ada kalorinya. Yang tidak ada kalorinya hanyalah air putih. Air putih itu bukan air susu, tapi air bening, ya. Nah, kenapa namanya air putih? Ya, padahal warnanya bening. Ya, salah kaprah, ya. Oke. Nah, saat kita itu makan, katakanlah permen satu, teman-teman, permen satu, ya, permen satu. Anda lihat di sini, ya, bahwa permen satu itu adalah 60 sampai 80 kalori itu satu, teman-teman. Anda kalau ngemut permen berapa? Biasanya kalau naik pesawat kita itu ngambil 3 atau 4 kita ngemut permen. Terus pisang goreng. Oh, enak sekali. Aku kemarin baru makan pisang goreng. Pisang goreng itu 300 kalori satu, teman-teman. Ya. Terus apa lagi? Kacang. Kacang itu bukan 1-200 kalori, tapi adalah satu porsi, ya, satu porsi. Nasi satu mangkok, kalau Anda beli biasanya kalau di nasi Padang, ya, saya iklan no problem lah ya, karena nasi Padang bukan iklan. Jadi kalau Anda beli nasi Padang itu kan biasanya nasinya itu kan satu plok gitu ya. Nah, satu plok itu sekitar 200 sampai 300. Kalau digoreng itu 2 kali lipatnya, ya. Kalau digoreng itu 2 kali lipatnya. Terus ada mie, ada gado-gado, ada mie ayam itu 420 kalori, burger 500, ya. Terus ada lagi apa? Roti tawar yang dikasih dengan selai, jam apa? Jam di selai ya. Nah, itu sekitar 244 kalori. Nah, maksud saya adalah ini yang Anda maksud, makanan itu selain punya kalori juga punya nutrisi. Intinya itu. Jelas ya? Kalori, nutrisi. Nah, teman-teman, ada sebuah evolusi. Nah, saya akan berikan kepada Anda sebuah gambaran. Setelah manusia sekitar 1900-an gitu, ya. Oke, ya kurang di bawah dari 1900. Ini adalah manusia di abad 19 gitu ya. Dan ini adalah manusia di abad 20 sekarang ini. Nah, sekarang sudah masuk abad 21, teman-teman. Apa yang terjadi? Manusia itu ternyata mengalami evolusi. Ya, coba deh Anda nonton film yang dulu-dulu ya, zaman film Tristoges, nah, atau film apa lagi ya, yang film zaman biyen itu Eskak, nah, apa namanya, Ateng Eskak. Nah, coba Anda nonton film Ateng Eskak, terus nonton filmnya zaman dulu masih Roy Martin masih muda, terus Ricky Ricardo, terus siapa meneh, siapa lagi tuh artis Roy Martin kan zaman biasa, zaman dulu itu loh. Siapa toh? Lah, Dono lah apa? Nah, iyalah ya. Nah, coba deh. Atau Anda kemana ya? Kalau Anda coba ke Pendopo, Anda ke Pendopo Kabupaten, gitu ya. Terus di situ biasa nih Pendopo itu ada foto-foto zaman dulu, entah itu pembuatan masjid, entah itu pembersihan alun-alun, entah itu pasar zaman dulu, gitu ya. Coba deh. Anda saya kasih tantangan untuk mencari berapa orang gemuk yang ada di foto itu. Gitu. Atau Anda mungkin bukalah album-album nenek moyang Mbah ya. Anda bukalah album foto Mbah Anda. Itu tidak ada satupun, ya mungkin ada yang gemuk tapi tidak semuanya gemuk, teman-teman. Kalau sekarang ketika kita lihat orang jalan, 4 orang jalan, yang gemuk berapa? 5 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, karena yang nyawang sendiri gemuk. Nah, itu ternyata sekarang kenapa orang menjadi gemuk, teman-teman, ini sudah memang sudah zamannya. Kenapa menjadi gemuk? Zamannya ini. Satu, penyebab orang menjadi gemuk, teman-teman. Satu, ya. Anda suka tidak suka, mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kondisi sekarang semua makanan itu nutrisinya menurun, teman-teman. Ini sudah berada di kondisi ini, teman-teman. Ya, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan di Jerman gitu ya, tahun 2002, teman-teman, 2002 ya. Nah,
Dia itu meneliti makanan-makanan yang ada di lab waktu itu. Dia ngambil satu bonggol brokoli, beratnya 100 gram. Brokoli 100 gram, katakanlah ini brokoli 100 gram, ya. Terus dia dilihat di sebuah alat, katakanlah mikroskop lah atau apa gitu ya. Ternyata di dalam 100 gram brokoli tahun 1985, ya, saya gedekan ini supaya Anda bisa lebih jelas melihatnya. Oke. Nah, ini ya. Oke, nah ini. Di tahun 1985 kalsiumnya itu ada 103, ya. Kalsiumnya ada 103, teman-teman. 103, ya. Oke. Terus fosfornya ada 47, magnesiumnya ada 24, itu mikronutrisi, ya. Terus bin itu adalah kacang. Kacang dalam 100 gram kacang itu ada 56 miligram kalsium, ada fosfornya 39, ada vitamin B6-nya itu ada 140 miligram. Terus kita lihat apa? Spinach. Spinach itu bayam, ya. Nah, magnesiumnya 62, vitamin C-nya 51. Ini tahun berapa, teman-teman? Tahun 85. Tahun 96, 10 tahun, 11 tahun kemudian, kita lihat spinach saja, ya, spinach ini. Kita lihat, ternyata kandungannya ini sudah menurun, teman-teman, ya. Sudah tinggal 19, vitamin C-nya yang tadinya 51, tinggal 21. Dan di tahun 2002 itu sudah menurun lagi, teman-teman. Sekarang tahun berapa? 2020, ya. Sehingga tidak akan mungkin bahwa bayam sekarang magnesium sama vitamin C-nya lebih dari 95, itu nggak mungkin. Kenapa coba? Itu akibat dari proses penanaman, akibat dari proses masaknya, akibat mungkin dari proses unsur hara, ya. Bukan ohara itu film Jepang. Hara itu adalah unsur-unsur zat-zat penyubur di dalam makan tanah, ya, kayak misalnya NPK. Nah, biasanya dulu ada namanya TS karo MES gitu ya. Itu untuk penyubur tanah yang mengandung banyak unsur hara yang biasanya memakai pupuk kandang gitu. Namun sekarang kita sudah terlalu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia yang menghilangkan unsur hara, sehingga membuat apa? Kandungan-kandungan nutrisi di dalam makanan itu sudah mulai menurun. Oleh karena itulah jawaban kenapa sekarang nggak ada film Popeye, teman-teman, ya. Tahu ya, Popeye the Sailor Moon gitu ya. Kalau misalnya dulu dia Olive itu ditangkap penjahat, maka Popeye itu akan makan apa? Bayam, langsung tutut gitu ya. Karena dulu kandungan magnesium sama vitamin C-nya masih banyak. Sekarang kalau ada film Popeye, kalau walaupun Anda si Popeye itu makan bayam 2 karung, ya, itu ya tetap lemes gitu ya. Jadi bukan tutut lagi, tapi tuing. Nah, jadi sudah nggak laku film itu. Karena bayamnya sudah tidak mengandung banyak nutrisi kayak zaman dulu. Satu itu kondisi sekarang. Anda bisa dihindari? Oh, tidak, kecuali Anda hidup di planet Jupiter. Anda hidupnya bareng dengan saya. Bareng dengan orang Jerman yang melakukan penelitian ini. Kita hidupnya di bumi yang dimana bayamnya itu semakin berubah. Terus yang berikutnya adalah ada dua hal yang kedua adalah ini sekarang, teman-teman, ya. Gaya hidup tidak aktif. Kita sekarang sering mager. Kita sekarang tidak terlalu banyak gerak. Apalagi ada aplikasi untuk ini ya. Apalagi sekarang di rumah aja dulu itu membuat kita itu ya bisa beralasan gitu ya. Bisa beralasan kita ini. Tetapi jangan itu dibuat sebuah alasan. Namun tidak gerak itu adalah watak, itu adalah tabiat, itu adalah karakter, ya. Orang yang sering berolahraga walaupun di rumah saja itu harusnya dia bisa mengatasi problemnya tetap berolahraga walaupun di rumah, ya.
Tapi orang yang tidak punya tabiat untuk olahraga, orang malas, itu biasanya akan menggunakan kata-kata ini loh, kan suruh di rumah saja gitu. Nah, itu kenapa? Waktu kemarin sebelum di rumah saja, Anda terlalu banyak mengkonsumsi makanan, tapi yang dipesan dari Gojek. Oke lah, Anda mengurangi kalori gitu untuk pesan makanan bakso. Berapa sih kalori yang dikeluarkan untuk menggerakkan jempol gitu ya? Katakanlah Anda mau makan bakso mie ayam 400 kalori, boleh. Anda makan kalori boleh, makan mie ayam. Bahkan mie ayam itu bisa minus kalorinya, gitu ya. Kalau Kalau Anda belinya itu adalah dari Magelang ke Jogja jalan kaki, ya, maka kalorinya minus. Tapi Anda di sini pun tidak. Bahkan Anda untuk mengambilkan makanan dari depan teras itu Anda nyuruh anaknya, tolong ambilin itu. Kenapa? Anda males gitu. Nah, kenapa males? Karena sudah watak, sudah tabiat. Oleh karenanya, di sisi satu itu kandungan nutrisi makannya menurun, di sisi yang kedua Anda itu males gerak sekarang, maka hal ini membuat kita menjadi apa? Menjadi gemuk itu. Jadi gemuk itu bukan keturunan, teman-teman. Jangan nyalahi orang tua. Orang tua aku gemuk, aku jadi gemuk. No. Gemuk itu adalah karena Anda punya mulut. Coba kalau Anda nggak punya mulut, Anda nggak akan gemuk, teman-teman. Ya. Nah, mumpung di rumah pakailah masker gitu, ya. Pakailah masker, apalagi maskernya itu punya timer. Belilah masker yang ada timer, ya, yang dia bisa buka sendiri jam makan, gitu. Jadi kalau belum jam makan itu masker nggak bisa buka, ya, syukur ya. Anda ada stres, tapi itu paling bagus lah. Atau Anda coba tantanglah satu keluarga, yuk, siapa yang makan di luar jam makan kita akan bully habis-habisan misalnya. Nah, Anda bisa lakukan seperti itu. Kegemukan itu melanda sekarang, obesitas itu sudah ada di tingkat dunia. Jadi teman-teman, ini yang membuat kita memang harus prihatin. Siapa yang punya anak ini? Siapa yang punya anak seperti ini? Ya, saya kasih sebuah rahasia yang mungkin akan jadi penyesalan Anda seumur hidup, teman-teman. Penyakit yang dia derita 30 tahun lagi, entah itu jantung atau diabetes, gitu ya. Penyakit yang dia derita nanti, entah dia 30 tahun atau 40 tahun lagi, dan Anda mungkin sudah meninggal, gitu ya. Maka itu adalah murni 100% kesalahannya sampean sebagai orang tua, teman-teman. Ya, itu adalah murni kesalahan Anda sebagai orang tua. Anak kecil itu polos, teman-teman. Dia itu nggak ngerti makanan enak atau tidak. Ya, yang tahu enak atau tidak itu Anda. Yang tahu gurih atau tidak itu Anda. Coba anak kecil, coba dari kecil ya, dilatih ya makan karet terus gitu ya. Maka dia akan mengatakan bahwa karet itu enak banget karena dilatihnya itu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya melihat ada sebuah perbedaan rasa. Katakanlah Jawa sama Sunda, teman-teman. Jawa karo Sunda. Orang Sunda kalau makan makanan Jawa akan bilang apa? Manis. Oh, orang-orang Jawa itu kalau makan manis banget, gitu. Orang Jawa kalau makan makanan masakan Sunda akan bilang apa? Asin. Makan Sunda itu asin-asin, gitu ya. Kalau dimasak mungkin pakai keringat, meresnya, gitu ya. Nggak pakai celana, meresnya. Ya iyalah, kalau meres pakai celana malah Anda nggak mau makan. Kalau Anda makan makanan orang mana lagi, yang lebih ekstrim lagi, India, gitu ya. Kalau Anda kok makan makanan India, orang Indonesia kita makan India, itu rasanya enak, lentar-lentar karena karinya itu terlalu kental, bumbunya terlalu kuat, terlalu nancep di otak. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rasa makanan enak dan enak banget gitu ya. Karena bagi Anda orang gemuk tidak ada makanan nggak enak, teman-teman. Makanan orang gemuk itu adalah enak dan enak banget ya. Maka itu adalah sebuah hal yang ditanamkan sejak kecil. Kenapa orang Sunda makan makanan Jawa itu ngomongnya manis? Karena Sunda itu terbiasa untuk tidak makan minum manis. Coba deh, Anda ke Sunda, saya tidak ngalem orang Sunda, akan tetapi saya sukanya mereka itu apa? Kalau minum tehnya itu teh tawar gitu, teman-teman. Ya, nah teh tawar. Jadi kalau minum makan itu biasanya disajikan untuk teh tawar, ya. Disajikan untuk teh tawar itu di warung yang gratis gitu, diberikan makanan diberikan teh tawar yang gratis gitu, tapi teh tawar.
Dan makanan-makanan yang lain-lain itu biasanya juga tawar. Yang manis-manis itu adalah di Jawa Tengah gitu. Anda akan kaget ketika di warung ya angkringan Jawa Tengah, kalau di angkringan, Mas es teh Mas gitu ya, sudah es teh ya. Nah, maka Anda akan diberikan es teh dan kasih gula. Pasti itu ya. Tapi kalau Anda di Sunda atau Anda di Jawa Barat, Mas es teh Mas gitu ya, maka dia akan nanya manis enggak gitu, atau kalau hanya es teh saja hanya akan dikasih teh dan tanpa rasa. Karena di sini apapun itu harus dikasih manis, karena mungkin orang Jawa kurang manis sehingga apa harus dikasih gula. Jadi maksud saya adalah didikan kita mulai dari kecil itu yang membentuk karakter kita. Ada ibu-ibu yang bangga sekali punya anak ya. Oh, anakku itu kalau nggak makan itu nggak doyan. Oh, malah bangga. Goblok gitu namanya. Kenapa? Itu kesalahannya sampean. Kalau ada anak kok tidak makan sayur, tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur, sukanya makanan-makanan yang instan, yang keren-keren, yang western, yang gaya barat, Anda bangga, ya namanya, itu salah. Kenapa? Karena kegemukan sama serangan jantung, kegemukan sama diabetes, itu seperti halnya apa? Pangkal dan ujung, itu seperti akar dan pohon, itu seperti buah, pohon dan buah, itu saling berkaitan teman-teman. Jadi mulai hari ini ketika Anda mempunyai anak, jangan dianggap kayak mainan lucu-lucuan ya. Jadi saya gemuk lucu. No, itu adalah sebuah hal yang sangat akan Anda sesali ketika dia akan terkena penyakit jantung. Kapan? Mungkin 30 tahun lagi, mungkin 40 tahun lagi. Saat mungkin di akhirat ya anak Anda akan datang untuk Ibu, kenapa dulu aku dibiarkan gemuk? Aku sekarang jadi meninggal karena jantung. Nah, hati-hati sekali ya. Jadi mulai hari ini lebih baik dia menangis karena tidak dikasih burger teman-teman daripada dia menangis. Kenapa? Karena dia tidak bisa bernafas nantinya ya. Oke, mulai hari ini mulailah itu teman-teman. Oke. Yes, nah sekarang ini juga sudah mulai jadi sebuah masalah global. Masalahnya ini teman-teman gitu ya. Orang gemuk itu sekarang sudah banyak sekali, dan gemuk itu tidak cantik. Banyak orang ngomong big is beautiful. No, hanya orang langsing lah yang boleh ngomong itu teman-teman. Anda jangan percaya kalau misalnya lah gemuk saja yang penting sehat. Oke, kalau yang ngomong itu adalah langsing, badannya ideal, Anda harus percaya. Tapi kalau yang ngomong itu ke orang gemuk, Anda jangan percaya. Sama halnya seperti ini. Kaya juga butuh bahagia. Nah, Anda boleh percaya sama omongan itu kalau yang ngomong adalah orang paling kaya, gitu. Tapi kalau yang ngomong kok kaya saya, yang kere-kere seperti ini kalau ngomong, ya kaya, tidak kaya bukan terlalu, ya jangan percaya, gitu ya. Terus ada lagi ngomong gini, alah, untuk apa sih ganteng-ganteng, untuk apa sih cantik-cantik, ya. Kalau nggak punya uang nggak sama saja gitu. Boleh Anda percaya kalau yang ngomong itu orang ganteng, orang cantik. Tapi kalau yang ngomong ya kok yang ngomong orang ini rebes gitu ya, alah cantik juga nggak buat bahagia, yuk jangan percaya gitu teman-teman. Karena apa? Itu hanyalah itu namanya denial, namanya penyangkalan. Ada 3 hal yang harus Anda hilangkan: blame, excuse, denial. Ya, mungkin Anda bisa buka di trainingnya Pak Arbi, Anda mendapatkan itu. Nah, yang kemarin diisi oleh Pak Hadi. Terus, big is not beautiful. Kenapa? Karena kalau gemuk, apa yang akan berbahaya? Liver, kanker usus, keropos tulang, stroke, diabetes, jantung. Itu adalah sebuah buah yang akan Anda dapatkan kalau Anda kegemukan. Ya, aku mau bandingin. Oke, yes. Nah, kenapa terjadi stroke? Itu karena terjadi penyumbatan. Kenapa terjadi penyakit hati? Itu karena ada penimbunan lemak di hati, ya, atau yang disebut dengan sirosis. Nah, hal ini akan mengurangi fungsi hati. Jadi kayak atine iki terselubung lemak, yo pantesan atine sampean ora peka, karena sudah terselubungi oleh
lemak, hatimu nggak peka gitu. Iyalah, kan aku sudah terselubungi lemak gitu ya. Jadi Anda hati-hati kalau gemuk. Diabetes tipe 2. Kenapa orang gemuk kok bisa diabetes tipe 2? Karena tubuh menjadi resistan terhadap insulin. Kemarin ya, sensitivitas insulin berkurang. Terus ada namanya osteoartritis. Nah, kenapa? Karena apa? Karena obesitas itu akan menimbulkan tekanan besar. Yang namanya tulang itu kan kayak bangunan, teman-teman. Anda ngerti nggak sih kalau ada bangunan ambruk, kalau Anda kok berkumpul 1.000, 5.000 orang di situ, itu sebenarnya itu sudah nggak kuat tulangnya. Sebenarnya orang gemuk itu tulangnya itu sudah teriak-teriak, teman-teman, tolonglah, tolonglah, gitu ya. Tapi kalau Anda kok jangan dikira bahwa orang gemuk itu tulangnya gede, no, ya orang gemuk itu tulangnya sama orang kurus, gitu, ya. Ya paling kaceknya ya berapa mili lah, tapi tidak ada tulang gemuk ya, tidak ada tulang besar, tulang kecil itu enggak ada. Nah, sering habisnya tulang rawan, nanti ada tulang rawan ya, persendian akan saling ini geser. Kemarin yang saya sampaikan tentang ini minyak di sendinya itu. Terus penyakit jantung. Karena apa? Karena orang gemuk itu biasanya HDL-nya kecil, LDL-nya tinggi. Orang percaya cek ya. Nanti Anda cek lab gitu ya, Mbak, aku mau cek HDL sama LDL. Percaya aku, orang gemuk pasti HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi. Percaya aku ya, karena aku juga seperti itu. Terus ada kanker usus besar gitu. Kenapa? Karena ada namanya timbunan lemak di perut gitu. Timbunan lemak di perut yang akan meningkatkan resiko kanker. Pernah saya mengikuti dari trainingnya Mbak Eni gitu ya, katanya kalau orang gemuk itu apa tingkat keasaman tubuhnya itu meningkat gitu, sehingga ketika tingkat asamnya tubuhnya meningkat itu dia akan mengundang virus bakteri yang dulu itu kayak rerumputan. Nah, tahu rungkut gitu ya, Anda tahu rerumputan nggak? Semak belukar, tahu semak belukar? Jadi semak belukar itu adalah kayak sebuah semak-semak yang ada di hutan. Nah, biasanya kayak ular, terus apa lagi, kodok gitu, tikus gitu. Itu dia itu menyenangi tempat bersih apa menyenangi tempat yang semak belukar kayak gitu? Ya, pasti menyenangi semak belukar gitu ya. Nah, semak belukar itu adalah orang gemuk ya, dan ular, tikus itu adalah penyakit, teman-teman. Gitu. Itu adalah penyakit. Sehingga yang namanya penyakit itu lebih suka datang kepada orang-orang yang gemuk. Kenapa? Karena bagi si ular, tikus itu semak belukar itu kayak rumahnya. Saya merasa ini rumah saya. Gitu juga ketika Anda tubuhnya asam ya, itu di trainingnya itu dikatakan ketika Anda tubuhnya asam, ketika Anda itu gemuk, maka itu semua penyakit, virus, bakteri itu betah, teman-teman. Ya, Anda cari di Google ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang gemuk tingkat imunitasnya itu lebih rendah daripada orang yang ideal. Ya, orang gemuk tingkat imunitasnya lebih rendah, tingkat sensitivitasnya juga lebih rendah, tingkat kepekaannya lebih rendah, tingkat kepelitannya ya nggak ada ngaruh ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Tapi intinya kalau Anda gemuk, Anda akan menjadi sarang penyakit, bahkan apotek kalah, teman-teman ya, apotek kalah ya, karena segala macam rumah sakit kalah ke apotek. Karena kalau rumah sakit paling menampung penyakit apa saja. Nah, kalau Anda gemuk itu kayak Anda rumah sakit berjalan karena semua penyakit itu ada gitu ya. Anda coba lihat di rumah sakit mesti ada orang melahirkan ya, ada orang yang sakit panu ada, sakit perut ada, nah sama lah ya. Jadi jangan ngomong seperti itu. Saya dulu ngomong gini, gemuk itu sehat. Oke, aku dulu pernah ngomong gitu, teman-teman, saat badan saya seperti ini, teman-teman. Saat badan saya seperti ini, saya ngomong gemuk itu sehat. Ya Allah, coba lihat. Ya, ketika saya seperti ini, hanya orang gemuklah yang ngomong gemuk itu sehat. Hanya orang gemuklah yang ngomong gemuk itu sehat. Ini adalah Yoyo tahun 2009. Wih,
Oh enggak. Iya, Yoyok tahun 2009. Yoyok tahun 2009 ya, dan sampingnya ini adalah Mbak Ami tapi tidak kelihatan ya. Ini adalah Yoyok tahun 2009. Berat badannya 84 kilo. Terus saya ngomong saya sehat ya. Jadi ketika saya setiap hari itu datang ke toko, terus saya pelaku ngos-ngosan, saya duduk, saya wajar. Ya wajar lah, wong sudah tua gitu ya. Terus ketika saya itu ke dokter, suntik ini, suntik itu, oh ya saya punya asma. Ketika saya kecapean, asma saya kumat, maka saya ngomong wajar. Oh ya wajar lah ya, seperti itu. Nah, ternyata ketika saya sudah diet dan saya sekarang seperti ini gitu ya. Saya sekarang seperti ini. Nah, coba ya Allah beda nih. Kok beda banget tuh? Coba dong. Before after tuh. Tuh. Tuh, nih. Halo, halo. Tuh, beda banget kan? Ya. Nah, ketika saya seperti ini gitu ya, itu coba tak pepet ke ben ketok. Iya. Nah, kalau yang ini pepet kayak ini kan jelas toh. Iya, Nah, tuh kan. Cek. Ah. Beda. Nah, bodoh toh. Bodoh. Kayak jadi eh ini urung ngompong ya, ini urung ngompong. Oke, wis lah, wis. Ya apa narsise wis. Nah, ini yang membuat saya itu akhirnya mengetahui bahwa ternyata gemuk itu adalah tidak sehat. Nah, jadi supaya Anda mengetahui Anda atau gemuk atau tidak, Anda harus Anda harus menganalisa tubuh. Teman-teman, gemuk itu bukan dari hanya bentuk badan, tapi gemuk itu sebenarnya dari kandungan lemak. Jadi gini, apakah Anda gemuk atau tidak, gitu ya, sekarang Anda cek deh ya. Oke, jadi ada orang yang takut untuk dilakukan timbangan. Jadi kadang orang, Mas, aku takut ditimbang. Kenapa? Karena apa? Karena nanti aku jadi ketahuan semuanya. Ya kalau ketahuan ini malah bagus, gitu ya. Coba Anda ke dokter, terus ditanya, Anda teman-teman, dokter itu bukan ahli nujum ya. Dokter itu tidak bisa tahu penyakitnya kalau Anda nggak jujur. Coba misalnya, Ibu apanya yang sakit? Oh saya nggak sakit apa-apa gitu ya. Terus ininya sakit enggak? Enggak. Ininya sakit enggak? Enggak. Ininya sakit enggak? Enggak gitu ya. Maka dokter mau ngasih obat apa coba? Gitu. Makanya Anda itu harus jujur teman-teman, supaya apa? Supaya Anda itu bisa mengerti apa yang kurang. Jadi kalau ditimbang, timbanglah gitu. Tapi yang paling hebat itu dokter hewan kalau saya salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa nanya, tapi bisa sembuh gitu ya. Saya ada tim namanya Mbak Santi, dia dulu dokter hewan. Jadi keren ya, bisa ya. Dia itu nggak mengerti bahasa hewan. Ini sakit nggak? Petek gitu ya. Atau ceng, ini sakit nggak? Ya nggak ngerti ya, cuma suntak-suntik aja gitu kan. Nah, tetapi kalau manusia itu enggak. Nah, sama. Anda harus dimonitor supaya tahu kenapa Anda itu kayak jadi kalau Anda gemuk, itu seperti halnya Anda itu sedang berdiri di tengah jalan tol gitu intinya. Oke, selamat, nggak ada apa-apa, selamat, nggak ada apa-apa. Tapi sewaktu-waktu Anda bisa tertabrak mobil gitu maksud saya. Ya, sewaktu-waktu pas Anda ngomong, ya sudah, nggak ada apa-apa, ya memang sehat, tapi kan kita tidak tahu 2 detik kemudian, 3 menit kemudian. Nah, supaya Anda itu diketahui, maka Anda harus melihatkan ini teman-teman. Anda harus dilihat yang dilingkari-lingkari ini, terutama ini ya, terutama ini teman-teman. Jadi ada banyak. Pertama adalah apa? Pertama adalah kadar air, ya, kadar air. Kita kemarin sudah membahas tentang kadar air. Kadar air itu ada untuk wanita sekian, pria sekian, ya. Terus ada lagi ini tentang massa otot, ya. Kok balik ke sini? Ada tentang massa otot, ada massa otot. Massa otot Anda harus tahu. Massa otot itu adalah berapanya. Semakin rendah, semakin jelek, semakin tinggi, semakin bagus. Nah,
nilai fisik massa otot itu kan Anda kalau nimbang Tanita itu kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, ini artinya kalau 1 itu obesitas tersembunyi, nomor 2 itu obesitas, nilai fisik 3 itu gemuk berotot, nilai fisik 4 kurang berotot, nah nilai fisik 5 itu normal. Siapa yang naik Tanita nilai fisiknya 5? Keren ya. Terus massa tulang itu adalah faktor pengukuran adalah kayak tingkat berkaitan dengan kondisi tulang, baik dari kalsiumnya, mineral lain dalam tubuh ya. Faktor pembentuk tulang itu banyak teman-teman, ada kalsium, ada hormon vitamin D, ada magnesium ya yang tadi terkandung di dalam brokoli. Nah, jadi untuk massa tulang yang paling bagus itu adalah kalau berat Anda itu kurang dari 50, maka sekitar 1,95 kg. Kalau berat badan Anda itu lebih dari 75, harusnya massa tulangnya itu 2,9. Kalau Anda kurang dari tabel ini, Anda berbahaya. Karena kalau pria, massa tulangnya untuk menopang berat badan lebih dari 95, yang bawah ini pria ini ya, maka Anda harus bisa punya massa tulang 3,69. Kalau kurang dari itu berbahaya. Bagaimana supaya Anda bisa menambah massa tulang? Anda harus mengkonsumsi banyak-banyaklah makanan-makanan yang mengandung kalsium gitu ya, terus vitamin D. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka akan terkena yang namanya adalah osteoporosis. Wanita, perokok, dan peminum alkohol itu lebih mudah terkena osteoporosis. Nah, kekurangan kalsium itu dapat mempengaruhi metabolisme lemak. Kalsium berperan pada pembuluh darah, ada namanya sejenis neurotransmitter, ada heart muscle atau otot jantung, untuk reproduksi, untuk antibodi, keren antibodi lagi ya, terus untuk metabolisme. Terus ada lagi yang ketika Anda lihat di dalam sebuah Tanita, itu ada namanya usia metabolisme. Usia metabolisme itu adalah sebenarnya membandingkan antara lemak dan otot. Kalau lemaknya rendah, ototnya tinggi, maka Anda kan usia metabolisme semakin muda. Kalau lemaknya tinggi, ototnya rendah, itu metabolismenya itu adalah semakin tua. Yang paling bagus itu adalah sama dengan usia sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, terus kadar lemak total. Kadar lemak wanita adalah sekian, pria adalah sekian. Kita nanti akan membahas ya, kita besok akan khusus tentang lemak. Terus lemak perut. Nah, lemak perut. Jadi lemak perut itu akan sangat berbahaya kalau lebih dari 8. Lemak perut itu tidak bisa hilang dengan olahraga, teman-teman. Lemak perut itu hanyalah bisa hilang dengan yang namanya apa? Yang namanya itu adalah pola makan, gitu. Nah, terus tentang lemak kita ada 2, ada lemak perut, lemak yang ada di dalam perut ya, bukan lemak di bawah perut ya, tapi lemak di dalam perut. Yo. Terus ada namanya lemak yang ada di tubuh. Besok pas hari ke-6, pas pembahasan tentang otot, air lemak, dan penurunan berat badan yang sehat, kita bahas ulas mengenai lemak, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi intinya adalah kita harus bisa mengurangi yang namanya adalah kalori, gitu. Nah, supaya Anda kalorinya itu berkurang, maka ini adalah secara gambarannya seperti ini. Oke, ada namanya BMR. Kuncinya di sini, teman-teman. Ketika Anda pengen kita bahas tentang kalori, kuncinya adalah di BMR. Saat Anda nimbang, Anda silahkan untuk mengecek berapa BMR-nya. Kan ketemu. Nah, BMR itu tergantung dari jumlah otot yang ada di dalam tubuh Anda. Kalau jumlah ototnya itu tinggi, maka BMR-nya tinggi. Maksud saya adalah ketika Anda anteng di sini, orang yang saya sama orang yang kurus sama-sama duduk di sini, ketika ini dilihat dari aura begitu ya, maka saya mengeluarkan energi tubuh saya, orang yang di sebelah saya itu juga akan mengeluarkan energi. Tetapi energinya berbeda, teman-teman. Kalau saya ototnya besar, dia ototnya kecil,
maka apa? Energinya berbeda. Ketika ditampung sehari, mungkin saya akan menunjukkan angka 1.800 gitu. Saya anteng kayak gini 1.800. Nah, dia itu hanya 1.200. Apa yang membuat BMR-nya orang itu berbeda-beda? Itu ototnya, gitu. Semakin banyak otot, maka akan semakin tinggi BMR-nya. BMR itu singkatan dari basal metabolic rate, ya, atau apa? Metabolisme dasar seseorang, maksudnya metabolisme dasar. Orang itu tidak melakukan apapun, dan ketika Anda melakukan aktivitas fisik, nyapu, ngepel, ngelap, ngaca, apalagi lah, ya, atau masak, atau apa mana itu aktivitasnya apa? Nyuci wes tadi, apa mana itu? Nyapu, ngepel, nyuci, masak. Asah-asah, yo nyuci podo ae lah, ya. Kasur, dapur, sumur. Nah, itu ya, kasur, dapur, sumur gitu ya. Maka Anda akan mengeluarkan energi tambahan. BMR-nya itu biasanya itu namanya kalori aktivitas. Gitu. Kalori aktivitas itu hanya perhitungan, teman-teman. Kalori aktivitas itu biasanya kita menggunakan angka yang ngarang. Nah, wanita itu 25% dari ininya ditambah, ya, ditambah 25%, kalau pria ditambah 30%. Itu kalori aktivitasnya. Nah, ketemulah adanya namanya kalori tubuh gitu. Jadi tadi BMR ditambah dengan kalori aktivitas, ketemu yang namanya kalori tubuh. Maksudnya adalah atau DCI. Nah, harusnya DCI itu adalah daily calorie intake, DCI, daily calorie intake. Nah, itu maksudnya adalah kalori yang terbuang secara harian. DCI sama, ya ada orang ngomong sama dengan BMR, tapi ada yang ngomong enggak lah. Tapi intinya, katakanlah ketemunya 1.500. Maka kalau Anda pengen turun berat badan, Anda harus makan di bawah 1.500. Intinya itu, teman-teman. Intinya itu. Kalau Anda pengen naik berat badan, makanlah di atas 1.500. Tapi satu hal yang tidak boleh Anda hilangkan, nutrisinya tidak boleh berkurang. Nah, itu tantangannya itu, gitu ya. Tantangannya itu. Nutrisinya harus tetap terpenuhi, tapi kalorinya harus di-cut, gitu. Kenapa? Karena kalau tidak, Anda akan sakit. Anda mungkin turun berat badan, tapi Anda akan sakit. Supaya Anda turun berat badan dan Anda tetap sehat, nutrisinya yang tidak boleh dikurangi. Yang dikurangi hanyalah apa? Kalorinya. Nah, jadi saran saya supaya aman adalah Anda makanlah mikirnya ini dulu. Kalori itu sebagai second option gitu. Jadi Anda jangan menyari kalorinya dulu. Jadi Anda sekarang kalau mau makan, Anda yang pikir pertama adalah proteinnya dulu, karbohidratnya dulu, lemaknya dulu, ya. Oh, saya butuh gramnya 25 gram. Saya seratnya butuh 25 gram. Saya butuh proteinnya adalah 1 kilonya itu 1 gram, gitu saja. Berat badan saya 80 kilo, maka sehari saya butuh 80 gram protein. Wih, banyak sekali ternyata, ya. Terus berarti saya harus protein 80 gram. Maka hari ini saya akan makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Terus dihitung-hitung, protein cukup, serat cukup, ini cukup. Terus ketika dilihat kalorinya, waduh, saya surplus kalori, berarti kalau saya makan ini, kalau seperti itu aku harus olahraga 2 jam. Nah, gitu maksud saya, teman-teman. Jadi sebenarnya Anda makan kalori banyak, boleh, asal yang keluar juga banyak, gitu maksud saya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi sebenarnya tujuannya kadang kalau kita kok balik sini lagi. Kalau kita terlalu banyak memakan makanan, maka lakukanlah pembakaran kalori. Jadi ketika hari ini kok saya surplus 800 kalori ya, gitu. Berarti Anda harus treadmill 1 jam 20 menit dengan kecepatan 10 gitu ya. Dengan kecepatan 10. Yang 10 itu tuk saya kalau 10 2 menit itu ngos-ngosan ya, apalagi suruh jam. Kalau Anda kelebihan 800 kalori. Kalau Anda kok 700 kalori kelebihan, maka Anda harus main golf 4 jam tanpa caddy, teman-teman.
tanpa caddy. Jadi kalau bolanya jatuh sendiri ke tengah danau ya Anda harus ngambil sendiri ya. Kalau Anda makan kelebihan 140 kalori maka Anda harus jalan kaki 2 kilometer. Seperti itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah gini, tapi ada yang paling penting adalah ini teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah mulai sekarang Anda coba mulai untuk tidak melirik makanan yang ada di blok merah itu. Meliriklah sekarang makanan-makanan yang ada di warna biru ya. Jadi protein nabati, vitamin, antioksidannya itu sekarang mulai ditambahi. Tapi kurangi makanan yang bahan pengawet. Kenapa? Karena Anda tidak usah mikir pun nutrisinya nggak ada, sudah gitu ya. Nutrisinya sudah terlalu banyak. Atau nutrisinya bisa diambil dari makanan lain yang lebih banyak gitu ya. Namun kalorinya, zat-zat pengawetnya itu makin lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya Anda telah pengen sehat, maka mulailah dengan sarapan teman-teman ya. Kita balik lagi ke sarapan teman-teman. Coba perhatikan ini. Jika ketika Anda sarapannya kok tinggi, maka sehari Anda akan lebih cenderung tinggi. Jadi kualitas hidup kita itu ditentukan dari kualitas sarapan kita teman-teman. Kualitas kesehatan ya, kesehatan hidup, kualitas sarapan. Kalau sarapannya Anda bagus, maka sehari Anda bagus gitu. Kalau sarapannya Anda sudah kacau, maka sehari Anda kacau. Kalau Anda sarapannya tidak sehat, maka sehari Anda tidak sehat. Kalau kalori Anda makan di pagi hari terlalu tinggi, maka di siang hari, sore hari Anda akan makin tinggi. Jadi kualitas sarapan kita yang paling penting teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau Anda kok sarapannya diganti dengan shake, yeay gitu ya, maka ini nutrisinya tinggi, kalorinya rendah. Kenapa saya menyarankan orang-orang itu sarapannya diganti dengan shake teman-teman? Karena hanya itu saja. Mas Yoyo kenapa pakai Herbalife? Kenapa Mas Yoyo itu selalu banget dengan Herbalife teman-teman? Aku ngerti tentang ilmu ini sekarang ya. Saat ini penjelasanku. Saat ini makanan yang nutrisinya tinggi dan kalorinya rendah itu hanyalah shake di dunia teman-teman. Saya ngomong di dunia. Saya tidak ngomong di Indonesia ya. Saya ngomong di dunia. Di dunia ini baru ada makanan yang kalorinya rendah, nutrisinya tinggi. Itu saja, karena itu yang paling penting. Coba deh, kalau Anda nemu makanan apapun itu, berapapun harganya, buatan manapun gitu ya, kasih tahu ke saya gitu ya. Jika memang makanan Anda lebih bagus, maka saya akan ganti makananku dengan makanan Anda. Gitu intinya. Kenapa saya ngomongnya ini? Karena kalau sih kan buatan Amerika, sih kan ini, sih kan itu, sih kan lah ya Allah. Ini buatan Amerika, nanti kalau ada orang Arab yang membuat al-shikirun gitu ya. Al-shik, al-munawaroh gitu. Atau apa gitu ya. Ya saya akan gantilah gitu. Atau misalnya nanti orang Jawa, orang Indonesia, cintailah produk-produk dalam negeri. Oke, kalau dalam negeri kok bisa membuat makanan yang seperti ini, ya saya ganti. Gitu maksud saya. Maksud saya adalah kenapa saya mengkonsumsi shake? Karena ini. Karena prinsipnya itu universal. Prinsip tinggi kalori, prinsip rendah kalori, tinggi nutrisi itu universal. Bukan orang Herbalife saja yang harus seperti ini. Semua yang berbentuk manusia itu juga harus memahami ini, gitu. Kalau Anda memang manusia, Anda harus pahamnya ini, ya. Karena kalau enak itu hanya segini, teman-teman. Enak itu segini, sudah masuk ke sini sudah hilang enaknya, ya. Tapi nutrisi tinggi itu dari sini sampai ke sini, sampai ke bokong ini, itu Anda masih merasakan, gitu. Bahkan 10 tahun Anda masih merasakan. Tapi kalau enak, Anda bayar saja sudah lupa rasanya, ya, pas bayar, gitu, ya. Tadi makan apa ya? Lupa. Nah, Anda sudah makan. Tapi kalau udah makan sehat, Anda sampai umur 30-40 tahun ke depan itu masih terasa efeknya, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya menyuruh Anda sekarang, manut saya, sebelum ada makanan yang lain gitu ya, yang dengan shake, kalau belum ada, ya saya tetap akan memakan
pakai shake gitu. Saya akan pakai shake daripada saya meracik makanan, saya ngambil makanan ini dari ini, meracik, alah repot, belum kalorinya gitu ya. Tapi kalau sekarang saya memilihnya itu karena alasan itu, teman-teman. Kenapa Anda harus ini? Kenapa? Karena ya shake-nya rendah kalorinya, tinggi nutrisi. Terus kalau saya sarapan ya, saya pakai shake. Terus saya kasih protein karena itu untuk makronutrisi, karena untuk membangun massa otot. Terus saya kasih lagi dengan aloe untuk pencernaan saya supaya sehat, dan saya kasih lagi dengan NRG supaya kita memberikan energinya. Ada di situ yang namanya adalah kemarin yang pycnogenol ya. Ada yang namanya itu adalah kemarin saya ngomongnya sinogenol ya. Saya diralat oleh Dr. Fepti. Terima kasih Dr. Fepti. Sip ya, namanya pycnogenol teman-teman ya. Nah, terus saat kita itu mengkonsumsi energi ada namanya guarana. Oh, itu akan memberikan tingkat konsentrasi yang tinggi. Terus saya juga ada teh termo, di situ ada namanya orange peko, ada namanya lemon peel, ada yang namanya lagi teh hijau gitu ya. Nah, itu yang membuat saya itu serasa itu kayak lengkap, teman-teman, serasa lengkap. Itulah yang saya gunakan untuk sarapan. Jadi kalau Anda paling tidak minimal shake-nya dulu. Kenapa? Karena kualitas kesehatannya sampean itu ditentukan oleh sarapan di pagi hari. Jadi vitamin C vitamin A itu lebih banyak daripada mangga, vitamin E-nya lebih dari pisang, proteinnya lebih daripada potong dada ayam, kalsiumnya lebih besar daripada yogurt, zat besinya bisa lebih besar daripada semangkok kacang. Kalau untuk sarapan teman-teman, shake-nya kalau bisa dibikin dalam bentuk minuman seperti ini, jangan dalam bentuk masakan. Ngerti ya? Kalau Anda membuat bubur pakai shake, oke itu no problem, tapi untuk snack teman-teman, jangan dibuat untuk sarapan. Ya, jangan dibuat untuk sarapan. Karena kalau sarapan Anda adalah kualitas yang paling sempurna. Ini hanya sarapan kok. Nanti kalau makan enaknya itu nantilah pas siang. Yang penting sarapan. Sarapan itu jangan ngomong enak. Sarapan itu adalah yang penting adalah untuk tujuan kesehatan Anda. Intinya adalah beri makan sel kita, bukan perut teman-teman ya, sel yang butuh. Karena sel apa? Akan dirasakan sampai 5 tahun, 10, 20 tahun ke depan. Tapi kalau perut itu hanyalah gini, Anda selesai makan bayar ke kasir, Anda juga sudah lupa ya, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Oke, ya. Anda harus percaya bahwa Anda harus memastikan bahwa memberi makan kepada sel itu setiap hari. Dan ini bukan hanya sekarang masa COVID-19, masa sekarang, tetapi itu untuk seumur hidup teman-teman, karena Anda pengen hidup lebih lama, Anda pengen hidup lama, oke lah, tapi lama dengan sehat Anda harus lakukan dari sekarang. Yes, oke, sip. Terima kasih teman-teman. Apa yang saya sampaikan materi pada hari ini, besok kita akan belajar lagi tentang air. Nah, besok kita akan membahas tentang air ya. Yes, nanti sore saya juga akan memberikan training tentang ini perensian gitu ya. Jadi Anda silakan nanti hubungi sama corporate orang Herbalife, dan yang mau training FOT ya modul 3 dan modul 4 silakan Anda masuk ke channel YouTube sebelah supaya Anda bisa langsung training. Oke, apa yang perlu saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda, bisa mengisi kegabutan Anda di stay at home di sini. Salam untuk keluarga di rumah, stay healthy, stay sehat, harus sarapan pagi dan tetap olahraga setiap hari. Yes, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk Anda. Yeay.